Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang transport layer yang disusun oleh Yang disusun oleh anggota yang pertama ada saya, Devita Rahma Safitri dengan NIM 22112010005. Anggota kedua ada saya, Indah Syarani Butar-Butar dengan NIM 22112010008. Untuk yang ketiga ada saya Syaida Rahma Arianti dengan NIM 2211201011. Selanjutnya ada saya Ibrahim Diani Saprilando dengan NIM 2211201018. Next. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai transport layer, di mana transport layer ini berada pada urutan keempat dalam proses pengiriman data. Di mana urutan yang pertama yaitu ada physical layer, yang kedua ada data link, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, dan yang terakhir ada application layer. What is transport layer atau apa itu transport layer? Transport layer adalah salah satu lapisan dalam model referensi OT atau Open System Interconnection dan model TCP atau IP. Fungsi utama dari transport layer adalah untuk menyediakan komunikasi end-to-end dari sumber ke tujuan yang andal dan efisien antara aplikasi yang berjalan di perangkat yang berbeda dalam jaringan komputer. Transport layer berada di atas network layer dan berada di bawah session layer. Adapun topik yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama, fungsi transport layer pada komunikasi end-to-end. Yang kedua, kita akan membahas karakteristik TCP dan UDP. Yang ketiga, kita akan membahas penggunaan port number pada TCP dan UDP. Yang keempat, kita akan membahas tentang peran TCP dan UDP dalam komunikasi. Next. Nah, kita akan membahas tentang fungsi transport layer. Yang dimana fungsi transport layer pada komunikasi end-to-end adalah memastikan pengiriman data yang handal, terjamin, dan efisien antara dua entitas, misalnya yaitu dalam dua aplikasi atau perangkat, yang dimana berkomunikasi melalui jaringan komputer. Transport layer mengelola pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan koneksi antara dua entitas yang berkomunikasi. Nah, yang ketiga ini melibatkan proses pembentukan koneksi, penanganan kesalahan koneksi, dan pemulihan jika terjadi gangguan atau putusnya koneksi. Yang keempat, transport layer memastikan integritas data yang dikirim dengan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama pengiriman. Yang kelima, untuk mencapai ini, transport layer menggunakan mekanisme pengiriman ulang atau retransmission dan checksum untuk memeriksa apakah data tiba dengan benar di penerima. Next. Selanjutnya, fungsi transport layer pada komunikasi end-to-end yang itu, transport layer memungkinkan pengiriman data dari beberapa aplikasi secara bersamaan melalui satu koneksi jaringan. Dalam hal ini, transport layer menggunakan konsep port untuk mengidentifikasi aplikasi tujuan yang benar di entitas penerima. Selanjutnya, itu transport layer memastikan pembukaan, pemeliharaan, serta penutupan koneksi yang handal antara pengirim dengan penerima. Ini melibatkan proses negosiasi koneksi, yang dimana adanya penanganan kesalahan koneksi dan pemulihan jika terjadi gangguan atau putusnya koneksi. Namun, jika data yang dikirim oleh lapisan aplikasi terlalu besar, ini dalam pengiriman akan dibagi dan dipecah ke beberapa segmen yang lebih kecil, dan segmen-segmen ini akan dikirim secara terpisah melalui jaringan dan akan dipulihkan kembali menjadi data yang utuh di entitas penerima atau perangkat penerima. Karakteristik dari TCP dan UDP. Karakteristik dari TCP membangun koneksi antar pengirim dan penerima sebelum mengirim data. Hal ini melibatkan 3 langkah saling tukar pesan, 3-way handshake, untuk menjalani koneksi. Setelah koneksi terjalin,
TCP memastikan pengirim data yang andal dan terurut. TCP menggunakan mekanisme ACK atau acknowledgement untuk memastikan bahwa setiap segmen data yang dikirim diterima oleh penerima. TCP meminta pengiriman untuk mengirim ulang segmen tersebut. TCP mengelola kecepatan pengiriman data agar sesuai dengan kemampuan jaringan dan menerima. Jika penerima tidak menangani laju pengiriman yang tinggi, TCP akan mengurangi kecepatan pengiriman. TCP memastikan bahwa segmen data yang dikirim oleh pengirim diterima oleh penerima dalam urutan yang sama. TCP akan merakit segmen-segmen tersebut dalam urutan yang benar di sisi penerima. Karakteristik dari UDP. UDP merupakan protokol tanpa koneksi, yang berarti pengiriman dapat langsung mengirim pesan ke penerima tanpa proses saling tukar pesan awal. Karena itu, UDP memiliki overhead yang lebih rendah daripada TCP. UDP tidak menggunakan mekanisme ACK atau transmisi data yang hilang. Ini berarti ketika menggunakan UDP, segmen data bisa hilang atau rusak tanpa adanya deteksi atau tindakan pengirim ulang dari UDP itu sendiri. UDP tidak mengatur kecepatan pengirim data. Jika mengirim data dengan cepat, penerima harus menangani data tersebut. Jika penerima tidak terakomodasi laju pengiriman, data dapat hilang. UDP tidak menjamin pengiriman data dalam urutan yang sama seperti yang dikirimkan oleh pengirim. Jika urutan data penting, aplikasi yang menggunakan UDP harus mengelola urutan tersebut secara mandiri. Penggunaan port number pada TCP dan UDP. Port number digunakan pada protokol TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol. Untuk mengidentifikasi aplikasi atau layanan yang berkomunikasi melalui jaringan, port number adalah angka 16 bit yang ditambahkan ke header TCP atau UDP. Untuk mengarahkan data ke aplikasi atau layanan yang sesuai di entitas penerima, berikut adalah penggunaan port number pada TCP dan UDP. Pada TCP yang pertama, TCP menggunakan konsep koneksi yang diinisiasi sebelum pertukaran data dimulai. Pada saat koneksi TCP dibangun, terdapat dua port number yang terlibat, port number sumber source dan port number tujuan destination. Yang kedua, port number sumber adalah port yang digunakan oleh aplikasi pengirim untuk mengirimkan data. Port number sumber ini secara acak dipilih oleh sistem operasi pengirim. Yang ketiga, port number tujuan adalah port yang digunakan oleh aplikasi penerima untuk menerima data. Aplikasi penerima harus mendengarkan listen pada port number ini agar dapat menerima koneksi dan data yang dikirimkan ke port tersebut. Selanjutnya yaitu penggunaan port number pada UDP. Yang pertama, UDP adalah protokol tanpa koneksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP tidak memerlukan pembangunan koneksi sebelum pertukaran data dimulai. Yang kedua, port number pada UDP juga terdiri port number sumber dan port number tujuan. Yang ketiga, port number sumber pada UDP seperti pada TCP dipilih secara acak oleh sistem operasi pengirim. Yang keempat, port number tujuan pada UDP digunakan untuk mengarahkan data ke aplikasi atau layanan yang sesuai di entitas penerima. Aplikasi penerima harus mendengarkan listen pada port number ini agar dapat menerima data yang dikirim melalui port tersebut. Yang kelima, UDP digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi yang lebih cepat dan ringan, seperti VoIP, Voice over IP, dan video streaming. Contoh port number yang digunakan dalam protokol UDP adalah 53 untuk DNS atau Domain Name System, dan 67 dan 68 untuk DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, dan 123 untuk NTP atau Network Time Protocol.
Yang selanjutnya ada peran TCP dan UDP dalam komunikasi. Peran TCP sendiri yaitu menyediakan komunikasi logika antar proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Yang kedua, protokol transport berjalan pada end system. Yang ketiga, pengiriman file atau file transfer. File transfer protokol atau FTP memungkinkan pengguna komputer yang satu untuk dapat mengirim ataupun menerima file ke komputer jaringan. Karena masalah keamanan data, maka FTP seringkali memerlukan nama pengguna atau username dan juga password. Meskipun banyak juga FTP yang dapat diakses melalui anonymous alias tidak berpassword, lihat pada RFC 959 untuk spesifikasi FTP. Yang keempat ada remote login. Network Terminal Protocol atau Telnet memungkinkan pengguna komputer dapat melakukan login dalam suatu komputer di dalam suatu jaringan. Yang terakhir ada komputer mail, digunakan untuk menerapkan sistem elektronik mail. Selanjutnya ada peran UDP. Peran UDP sendiri ada 4. Yang pertama, protokol yang ringan atau lightweight untuk menghemat sumber daya memori dan prosesor. Beberapa protokol lapisan aplikasi membutuhkan penggunaan protokol yang ringan yang dapat melakukan fungsi-fungsi spesifik dengan saling bertukar pesan. Yang kedua, protokol lapisan aplikasi yang mengimplementasikan layanan kendala. Jika protokol lapisan aplikasi menyediakan layanan transfer data yang andal, maka kebutuhan terhadap keandalan yang ditawarkan oleh TCP pun menjadi tidak ada. Yang ketiga, protokol yang tidak membutuhkan kendala. Contoh, protokol ini adalah protokol Routing Information Protocol atau RIP. Yang keempat, ada transmisi broadcast. Karena UDP merupakan protokol yang tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu dengan sebuah host tertentu, maka transmisi broadcast pun dimungkinkan. Sebuah protokol lapisan aplikasi dapat mengirimkan paket data ke beberapa tujuan dengan menggunakan alamat multicast atau broadcast. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.